Bab 278. Siapa yang dipermainkan? Kamar lain di desa. Apollo duduk di sofa, mengetuk tangannya di atas meja, dengan lembut menggosok pelipisnya. Dan ada seorang bawahan yang berdiri di samping. Bos, naga hitam telah mendapatkan kembali pembunuh bayaran. Mendengar laporan dari bawahannya, Apollo tampak serius. Naga hitam mengerikan. Ini adalah pembunuh dalam daftar pembunuh. Masing-masing sangat menakutkan. Jika bukan karena tawaran 10 miliar, tidak mungkin mengumpulkan pembunuh ini bersama-sama. Sekarang Kingston Jiang dapat dengan mudah merekrutnya kembali. Metode ini benar-benar gila. Jangan pedulikan tentang itu. Apollo melambaikan tangannya. Selama bos dapat diselamatkan, tidak masalah Kingston Jiang mencari siapa. Doburi adalah pendiri Dark Knight. Sudah hampir 30 tahun sejak berdirinya Dark Knight. Selama 30 tahun terakhir, Doburi telah mengkonsolidasikan kekayaan dunia, asetnya sekaya kekayaan negara, tetapi setelah dia ditangkap, uang itu menjadi uang mati, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Untuk mendapatkan uang itu, dia memutuskan untuk berjudi sekali. Bahkan jika dia menangkap seluruh Dark Knight, dia juga tidak ragu untuk melakukannya. Ini tidak sesederhana 100 atau 200 miliar. 100 atau 200 miliar hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Doburi. Oke, pergilah, beritahu saudara-saudara yang lain, sembunyikan semua senjata, bersikap normal, ini hampir subuh, jangan membuat orang luar curiga. Ya, kamar lain. Kingston Jiang juga menutup matanya dan beristirahat. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang tujuan sebenarnya dari Apollo. Dia tidak percaya bahwa Apollo akan menjadikannya bos dari Dark Knight untuk menyelamatkan Doburi. Apa sebenarnya tujuan Apollo? Dia tidak bisa mengerti. Dia menarik Apollo ke Jiangzhou kali ini hanya untuk mendapatkan beberapa pembunuh. Sekarang tujuan ini telah tercapai. Adapun posisi ilusi dari penguasa istana Dark Knight, seharusnya tidak tepat baginya, itu tidak penting lagi. Karena itu, maka pandangan mata berat muncul di ekspresi Kingston Jiang. Sifat Apollo terlalu dalam untuk dilihatnya. Doburi tidak boleh dikembalikan, jika tidak maka akan menjadi hal gawat. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Pada waktu bersamaan, Jiangzhou, keluarga Tang. Klu Tang telah diantar kembali dengan selamat. Kintiasu juga tiba. Kintiasu menemani Klu Tang di dalam ruangan. Klu Tang terus bertanya, "Kintiasu, apa yang terjadi setelah aku diusir? Bagaimana kamu pergi? Bagaimana dengan Kingston Jiang? Dia ditembak. Apakah dia baik-baik saja?" Klu Tang memiliki kekhawatiran di wajahnya. Meskipun dia kembali dengan selamat, wajahnya masih pucat. Kintiasu meraih tangannya dan terus menghiburnya, "Tidak apa-apa, Kak Kingston akan kembali saat fajar." "Apa yang terjadi? Siapa mereka? Mengapa mereka menangkapku? Mengapa mereka menangkap Kingston Jiang? Apakah Kingston Jiang menyinggung seseorang?" "Tidak, tidak," kata Kintiasu. Kingston Jiang berkata bahwa dia tidak bisa memberitahu Klu Tang. Dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku yakin Kak Kingston adalah orang yang baik." "Ini, hampir fajar, kenapa tidak kembali?" Klu Tang cemas. Dan Kintiasu selalu menghibur. Sinar cahaya pagi berangsur-angsur naik dari cakrawala. Matahari perlahan terbit dari bawah cakrawala, menerangi tanah yang gelap. Saat fajar, sebuah mobil muncul di luar desa. Seorang pria keluar dari mobil. Seorang pria berusia 30-an sangat biasa, dan dia termasuk tipe orang yang berdiri di keramaian tanpa menarik perhatian. Pada saat ini, seorang petani tua datang dengan cangkul dan menatap pria parubaya yang berdiri di depan mobil ketika dia keluar dari mobil. Dia bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Pria parubaya itu melihat bahwa dia adalah seorang petani dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakak, aku telah mencapai tujuan aku, tetapi ini hanya sebuah desa kecil. Semuanya normal dan tidak ada yang mencurigakan.
Tunggu. Terdengar suara serak dari earphone tak kasat mata di telinganya. Pada saat yang sama, itu beberapa kilometer jauhnya dari desa. Ada sebuah rumah di sini. Apollo sudah tiba di sini sebelum fajar. Pada saat ini, telepon Apollo berdering. Dia menjawab telepon. Apollo, Doburi sudah aku kirim ke desa yang disepakati. Apollo bertanya, apakah tidak ada orang lain? Jangan khawatir, pasti tidak ada orang lain. Apollo menutup telepon. Kemudian dia memanggil lagi, coba keluar desa dan melihat itu. Setelah menerima telepon, anak buah Apollo membawa Kingston Jiang palsu keluar dari desa dan menemukan sebuah mobil diparkir di luar desa dengan seorang pria aneh berdiri. Beberapa bawahan menatap Kingston Jiang palsu. Dan seorang pria parubaya berdiri, memandang pihak lain dan bertanya, di mana bos aku? Kamu adalah Apollo. Ya. Setelah mendengarnya, pria parubaya membuka pintu mobil. Di bagian belakang mobil duduk seorang pria dengan kepala tertutup dan anggota tubuhnya diikat dengan rantai. Pria itu memakai baju penjara, karena dia memakai penutup kepala, mereka tidak bisa melihat seperti apa dia. Bos. Apollo dengan cepat berjalan mendekat. Berhenti. Pria parubaya itu segera mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke pria yang mengenakan penutup itu, dan berkata dengan dingin, aku telah membawa pria itu, dan naga hitam berikanlah kepadaku. Apollo menjentikkan jarinya, dan Kingston Jiang palsu di belakangnya dibawa. Apollo mengeluarkan pistol dan menembak kepala Kingston Jiang palsu. Kingston Jiang jatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya. Apollo samar-samar berkata, aku sudah berjanji, kamu membawa bos aku akan memberimu kepala naga hitam, sekarang orang itu mati, kamu dapat memotong kepalanya. Dan biarkan bosku pergi, dan siapkan helikopter untukku. Pria parubaya itu berbisik, bos, naga hitam sudah mati. Lalu suara datang dari earphone yang dia kenakan, pergi, biarkan aku melihatnya. Ya, pria parubaya itu berjalan mendekat. Ia dilengkapi dengan kamera mini. Adegan di sini jelas difoto, dan adegan Kingston Jiang sampai akhir terlihat jelas. Jiang Zong, ruang rahasia. Melalui pemantauan, pangeran melihat naga hitam jatuh dalam genangan darah di tanah. Dia berdiri tiba-tiba dan berkata, naga hitam itu sudah mati. Pindahkan dan habisi. Ya. Setelah menerima pesanan, pria parubaya itu memandang Apollo, menyeringai padanya, lalu mengeluarkan granat dari pinggangnya dan melemparkannya dengan keras. Sialan. Apollo dengan marah menghindarinya dengan cepat. Pria parubaya itu masuk ke mobil bersama Doburi dan pergi. Segera setelah itu, beberapa pria berpakaian hitam dan bersenjata lengkap muncul. Orang-orang ini bergegas ke desa. Dor, dor, dor. Suara tembakan terdengar. Beberapa kilometer jauhnya. Gila. Apollo menamparkan meja, dan meja kayu hancur dalam sekejap. Pangeran, berani bermain denganku, aku akan membalasnya. Apollo memiliki raut wajah yang dalam dan mengerikan. Bos. Seorang adik laki-laki bergegas mendekat dan berteriak, sebuah kekuatan tak dikenal telah muncul. Orang-orang ini telah menyapu bersih desa dan menuju ke arah ini. Mundur. Apollo segera mengeluarkan perintah. Segera, dia langsung memikirkan Kingston Jiang. Dia memandang Kingston Jiang, yang sedang duduk di sofa dengan tatapan tenang, dan seolah meraih penyelamatnya, Kingston Jiang, sekarang hanya kamu yang bisa membawaku pergi. Bawa aku keluar dari tempat ini segera. Panggil Raja Xiaoyao dan minta dia untuk membantu. Kingston Jiang sedang merokok dengan ekspresi ceroboh, dan berkata, Apollo, apakah dirimu sedang memberi perintah untukku? Kingston Jiang, kita sudah sepakat sebelumnya. Sebelum Apollo selesai berbicara, kepalanya ditodong oleh pistol. Little Sister, salah satu dari 10 pembunuh teratas, memegang pistol di kepala Apollo, kilatan suram melintas di wajahnya yang murni, dan dia tertawa aneh, Apollo, jangan bertindak gegabah, aku mudah kaget, dan jika tanganku gemetar, kamu yang akan mati. Bersambung.